Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sama-sama mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kita untuk mendengarkan satu kisah sahabat radhiyallahu an, yaitu kisah Ja'far radhiyallahu an. Ja'far Tahya radhiyallahu an adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakak kandung Ali radhiyallahu an. Sejak semula keluarganya terkenal sebagai keluarga yang sangat dermawan, pemberani, dan pahlawan kaum Quraisy. Namun Ja'far radhiyallahu an memiliki hubungan khusus dengan orang-orang miskin, dan kebanyakan pergaulannya adalah dengan orang-orang miskin. Disebabkan kezaliman kafir Quraisy, kaum muslimin berhijrah untuk pertama kalinya di Habasyah. Ja'far radhiyallahu an ikut rombongan itu. Namun kaum kafir Quraisy tidak membiarkan kaum muslimin begitu saja. Mereka mengirim beberapa orang Quraisy terhadap Raja Najasyi, sehingga ia terpaksa membebaskan dirinya di hadapan Najasyi, yang kisahnya telah diceritakan dalam video sebelumnya, kisah ke-10 yang lalu. Setelah hijrah ke Habasyah, Ja'far pulang dan hijrah ke Madinah. Kemudian syahid dalam perang Mu'tah, yang kisahnya akan diceritakan dalam video yang akan mendatang. Ketika Ja'far radhiyallahu anhu wafat, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertakziah pada keluarganya dan memanggil anak-anaknya, yaitu Abdullah, Aun, dan Muhammad radhiyallahu anhum, yang semuanya masih kecil. Rambut mereka dibelai, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan untuk mereka. Anak-anak itu memiliki sifat-sifat yang sama seperti ayahnya. Namun sifat kedermawan Abdullah radhiyallahu an lebih menonjol, sehingga ia digelari Qutbus Sakha, pemimpin para dermawan. Pada usia 7 tahun, ia telah dibaiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, seseorang meminta Abdullah bin Ja'far radhiyallahu an agar meminta perlindungan dari Ali radhiyallahu an, dan Ali radhiyallahu an mengabulkannya. Setelah tercapai maksudnya, maka untuk memenuhi nazar dengan memberi 40.000 dirham kepada Abdullah bin Ja'far radhiyallahu an, Abdullah menolak sambil berkata, "Kami tidak menjual kebaikan kami." Dan ia juga pernah diberi hadiah 2.000 dirham. Ia langsung membagikannya kepada ahli majelis itu sampai habis. Pada kesempatan yang lain, seorang pedagang menjual gula dalam jumlah banyak di pasar. Tetapi ia sangat sedih karena tidak ada seorang pun yang membelinya. Lalu lewatlah Abdullah radhiyallahu anhu. Melihat keadaannya, ia menyuruh pelayannya membeli semua gula itu, kemudian membagikannya ke semua orang secara cuma-cuma. Ia akan menjamu makan minum setiap kabilah atau tamu yang mengunjungi, juga memenuhi hajatnya, walaupun pada malam hari. Suatu ketika, Zubair radhiyallahu an menyertai suatu peperangan. Sebelum berangkat, ia berwasiat kepada anaknya, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, "Aku merasa bahwa pada hari ini aku akan mati syahid. Hendaknya kamu melunasi utang-utangku dan menyelesaikan urusanku dengan fulan dan fulan." Demikianlah wasiat Zubair radhiyallahu an sebelum ia syahid pada hari itu. Ketika Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu menghitung seluruh hutang ayahnya, ternyata semuanya berjumlah 2.200.000 dirham. Padahal ia memiliki utang karena ia terkenal dengan sifat amanahnya, yakni banyak orang yang menitipkan amanah kepada Zubair radhiyallahu anhu. Tetapi ia selalu berkata kepada orang yang menitipkan itu, "Aku tidak memiliki tempat untuk menyimpan harta.
Jadi titipan kalian akan aku anggap sebagai utangku kepada kalian. Jika kalian memerlukannya, maka ambillah dariku. Kemudian uang itu digunakan untuk bersedekah kepada fakir miskin. Zubair berwasiat kepada Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, jika kamu dalam kesulitan, mintalah kepada Tuanku. Karena Ibnu Zubair radhiyallahu anhu merasa tidak paham, maka ia bertanya, siapakah Tuanmu, ayah? Jawabnya, Allah. Akhirnya Ibnu Zubair radhiyallahu anhu dapat melunasi utang-utang ayahnya. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu bercerita, jika dalam kesulitan aku berkata, wahai tuannya Zubair, pekerjaan ini dan itu belum selesai. Kemudian pekerjaan-pekerjaan tersebut mudah untuk diselesaikan. Selanjutnya ia bercerita, suatu ketika aku berkata kepada Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, dalam daftar utang ayahku, engkau berutang 1.000.000 dirham kepada ayahku. Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu menjawab, jika demikian, kapan saja engkau mau, ambillah uangnya. Namun setelah aku teliti kembali catatannya, ternyata aku telah melakukan kesalahan. Aku segera kembali kepada Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu. Aku berkata, ternyata ayahku yang berutang kepadamu. Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu menjawab, aku telah memaafkannya. Sahutku, tidak cukup dengan memaafkan. Aku mesti membayarnya. Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu menjawab, jika demikian, bayarlah jika ada kemudahan. Aku berkata, ambillah sebidang tanahku sebagai pembayarannya. Pada saat itu, banyak tanah yang aku dapatkan dari rampasan perang. Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu berkata, baiklah, aku menerimanya. Padahal aku telah memberinya tanah gersam, bahkan air pun tidak ada. Tetapi ia menerimanya dengan berkata kepada budaknya, hamparkanlah sejadah di atas tanah ini. Setelah dihamparkan sejadahnya, ia mengerjakan sholat 2 rakaat dengan sujud yang sangat lama. Selesai sholat, ia menyuruh hambanya agar menggali tempat sholat tersebut. Beberapa lama setelah menggali, terpancarlah sebuah air yang sangat deras dari tempat itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Demikianlah perilaku para sahabat radhiyallahu anhu. Kejadian yang lain seperti itu masih banyak. Peristiwa seperti itu bukan sesuatu yang luar biasa bagi mereka. Secara umum, sifat tersebut dimiliki oleh seluruh sahabat radhiyallahu anhu. Masya Allah. Semoga apa yang kita dengarkan berkesan di dalam hati kita, yang kita niat amal dan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.